Halo, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama aku Elin Maulina dengan NPM 22041009. Di sini aku akan menceritakan sedikit nih tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Jadi, simak video aku selanjutnya ya. Secara sederhana, sejarah perkembangan hukum internasional itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada hukum bangsa-bangsa atau law of a nation. Sedangkan pada zaman modern, hukum internasional mulai terlepas dari istilah hukum bangsa-bangsa dikarenakan munculnya negara modern. Sehingga pada zaman modern, hukum internasional mulai mengacu pada istilah hukum antar negara dan hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional sebenarnya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah diakui secara universal dan kemudian dikristalisasikan sebagai suatu kaidah hukum. Terdapat beberapa bangsa atau massa yang memiliki sumbangsi besar terhadap perkembangan hukum internasional. Yang pertama pada masa Hindia kuno, di mana hubungan antara para raja dan bangsa telah diatur oleh suatu kebiasaan diantaranya mengenai kedudukan dan hak istimewa. Dari utusan raja, saat ini kita kenal dengan istilah hukum diplomatik. Kemudian, hukum yang mengatur peran di mana sudah ada perbedaan yang tegas antara kombatan dan non-kombatan atau penduduk sipil, serta ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan mekanisme melakukan perang. Yang kedua yaitu kebudayaan Yahudi. Kebudayaan pada masa ini memberikan sumbangsi terkait perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan tata cara melakukan perang. Namun, dalam hukum perang Yahudi adanya pengecualian terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan adanya penyimpangan dari hak hukum perang itu sendiri. Selanjutnya ada kebudayaan Yunani, di mana pada masa itu dikenal adanya negara kota atau city-state. Hubungan di antara negara kota tersebut kemudian disebut hukum intermunisipal. Hukum intermunisipal merupakan kristalisasi adat istiadat yang menjadi hukum yang diakui oleh hubungan di antara negara kota tersebut. Sebagai contoh yaitu ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat, yang ketentuan di dalam peperangan dan adanya pernyataan terlebih dahulu sebelum melakukan perang. Sumbangan kebudayaan Yunani yang paling berpengaruh bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku secara mutlak di mana saja yang berasal dari akal manusia atau nalar manusia. Yang keempat adalah kebudayaan Romawi. Konsep hukum alam yang bermula di Yunani kemudian diteruskan ke Roma dan bangsa Romawilah yang menyebarluaskannya. Pada masa ini hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia hanya berada di bawah satu imperium saja, yaitu Imperium Romawi. Pada saat itu, selain masyarakat Eropa Barat, terdapat pula masyarakat besar lainnya, yaitu Kekaisaran Bizantium. Dan dunia Islam teknik diplomasi yang dilakukan Kekaisaran Bizantium pada masa itu memiliki sumbangsi besar terhadap perkembangan hukum internasional. Sedangkan dalam dunia Islam sumbangsi besar yang dilakukan adalah terkait hukum perang. Abad pertengahan yaitu sekitar abad 15 hingga 16. Pada abad ini mulai terjadi konsep sekuler bagi negara modern dan independen. Di antara tokoh yang membahas masalah sekularisasi ini yaitu John Bodin, Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Perhatian utama pada abad ke-16 mengenai hukum perang antar negara. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan hukum internasional adalah adanya perjanjian Westphalia yang mana telah mengakhiri perang di Eropa selama 30 tahun dan juga mengakhiri masa kekaisaran Romawi. Kemudian pemisahan kekuasaan negara dan pemerintah dari pengaruh gereja dan lahirnya negara merdeka. Hugo de Groot menjadi salah satu ahli di bidang hukum internasional. Beliau melakukan pemurnian di hukum alam berdasarkan pada rasionalitas akal manusia. Beberapa pandangan beliau diantaranya De Jure Belli Ac Pacis pada tahun 1625 terkait hukum perang dan perdamaian serta Mare Liberum pada 1609 tentang doktrin kebebasan di laut. Kemudian pada abad 18 hingga 19, di mana aliran positivisme semakin menguat bila dibandingkan dengan hukum alam pada abad ke-20. Pada abad ke-20, hukum internasional semakin berkembang, di mana mulai bermunculan organisasi internasional seperti PCA,
PCIJ yang berganti menjadi ICJ atau International Court of Justice. Hingga sekarang ada juga LBB, PBB, dan ILO. Jadi, ketentuan hukum internasional itu selalu bertambah. Misalnya dengan lahirnya UNCLOS 1982 terkait hukum laut yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban negara. Ada juga pengaturan terkait hukum udara dan salah satunya mengatur perihal penerbangan dan pembajakan pesawat. Baik, sekian pemaparan terkait sejarah perkembangan hukum internasional. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye.